Gue punya mimpi buruk buat yang nggak tahu maupun yang udah tahu. Agak memilukan sih kasus kali ini. Jadi ceritanya ada e-commerce atau toko gadget online yang ngiklan ke TV, beneran ngiklan ke televisi. Yang mana iklan mereka tuh ngasih tahu ke semua orang kalau toko mereka ngejual iPhone, HP Android, dan segala macem barang elektronik dengan diskon yang nggak ngotak. Dan buat yang familiar selama seminggu terakhir, pasti udah tahu. Dia atau mereka adalah Grab Toko. Perusahaan yang iklan di TV terus ngasih tahu kalau mereka punya diskon sampai 90%. Ini dia iklannya. Saya punya smartphone. Smartphone saya sudah hancur. Tetapi saya tidak khawatir karena ada Grab Toko. Grab Toko. Loh, Mas, itu kan HP saya. Grab Toko. Ini bener-bener licik sih. Kayak mereka tuh sengaja ngiklan dengan cara bakar duit duluan. Berani rugi gede di awal lah. Terus ketika udah banyak yang kemakan umpan dari iklan tadi, ya mereka lepas tangan terus kabur. Sebagai informasi aja, Grab Toko nggak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan Grab yang populer sebagai perusahaan transportasi antar jemput. Yang ada, Grab Toko ini sengaja nyamar atau make nama Grab di bagian belakang supaya orang yang males cari tahu jadi mikir kalau mereka tuh bagian dari PT Grab. Jadi buat yang bingung kenapa ada berita Grab versus Grab Toko, jawabannya adalah karena Grab Toko make nama Grab tanpa izin dan karena mereka udah nipu make nama tersebut. Singkatnya, ini scammer alias penipu kesana kesini ngepromosiin barang-barang yang lagi hot dengan harga yang sangat-sangat miring. Kayak misalnya iPhone 12, HP-HP lain sampai ke PS5 juga. Yang mana kalau dari segi stok aja sebenarnya udah susah buat ngedapetinnya banyak. Sementara mereka ngasih diskon yang kalau kita hitung bisa bikin mereka rugi sampai berkali lipat. Nggak sampai situ, Grab Toko ini juga sempat bikin live streaming di Instagram Stories sambil ngobrol-ngobrol sama reviewer lokal yang seolah-olah ngasih tahu mereka tuh layak gitu buat dipercaya orang banyak. Akun Instagram Grab Toko ini juga sempat ngilang, terus sekarang udah muncul lagi. Jadi buat lu yang jago-jago ngebacot di kolom komentar, monggo puas-puasin ngebarbar di sana. Dan lebih uselessnya lagi, Grab Toko ini bikin permintaan maaf atau semacam klarifikasi lewat Instagram Stories. Dan itu cuma dalam bentuk tulisan aja. Nggak ada mediasi yang lebih baik dari mereka. Misalnya kayak klarifikasi sama media terbuka gitu. Atau seenggaknya bikin penjelasan lewat postingan gitu. Bukan di stories yang bakal hilang dalam waktu lewat 24 jam. Dan sebagai informasi juga, pihak dari Grab Toko ini ngaku kalau mereka tuh kena tipu sama investor yang ngebawa lari uang para pembeli. Sehingga hal itulah yang ngebuat perusahaan mereka nggak bisa ngirimin barang atau memproses pemesanan, maksud gue pesanan konsumen. Tapi menurut gue nggak gitu sih. Mereka ini udah bikin planning liciknya sejak lama sebelum bikin domain tokonya Desember kemarin. Terus pemilik ini bisnis yang pasti nggak tahu siapa juga. Di sini gue nggak tahu dia dikambing hitamkan atau enggak. Ada nama Yuda Manggala Putra yang statusnya sebagai managing Direktur. Dia bilang kalau perusahaan mereka udah ngelaporin investor Grab Toko atas penggelapan duit konsumen ke Mabes Polri di Trunojaya, Jakarta Selatan. Tapi gue rasa itu cuman akal-akalan dia sih. Nggak ada bukti dokumen kalau perusahaannya udah ngelakuin hal tersebut. Kalau lo perhatiin waktu Grab Toko masih aktif dan dia eksis sebagai orang yang di depan layar, gelagatnya tuh kayak kelihatan aneh gitu. Waktu lagi live streaming sambil promosiin sesuatu. Kayak garuk-garuk leher, tangan, atau kayak salah tingkah gitu lah pokoknya. Ternyata situsnya grabtoko.com itu pakai tampilan tema atau template yang dijual buat WordPress yang harganya nggak sampai 1 juta. Padahal kalau sebuah toko online berkelas yang udah bener-bener proper, mereka harusnya punya tim coding atau programmer buat nyusun tampilan website mereka supaya nggak sama sekali mirip sama yang lain. Intinya mereka harus bisa ngedevelop sendirilah urusan itu. Belum sampai di situ, ternyata akun Instagram mereka itu bukan hasil bikin sendiri. Dalam artian ada kemungkinan mereka ngebeli akun Instagram yang follow-nya tuh emang udah segitu waktu dibeli. Soalnya kalau lo lihat history akunnya, di situ kita bisa ngelihat kalau akun Grab Toko ini udah belasan kali ganti nama. Dan di situ ketulis username pengguna pribadi, bukan username urusan bisnis mereka. Dan satu lagi dari banyak kejanggalan Grab Toko adalah mereka udah ngejual barang, tapi aplikasi Play Store atau App Store-nya nggak ada. Ini salah satu nilai penting padahal.
Sebuah bisnis sekelas e-commerce harusnya ngebikin aplikasi buat smartphone. Karena sekarang kebanyakan konsumen dan audiens berasal dari mobile, alias pengguna HP. Intinya sekarang mereka udah bener-bener bisa dibuktiin sebagai penipu. Contoh jualan Grab Toko yang harganya nggak ngotak adalah Poco X3 8/128GB. Harganya dibuat cuman 1,5 jutaan doang. Terus ada lagi iPhone 11 Pro 256GB, harganya mereka tulis cuman 9 jutaan doang. Itu 3-4 jutaan lebih murah ketimbang harga pasaran. Dan orang-orang yang udah ngebayar buat ngedapetin itu produk yang dijual di Grab Toko, barangnya nggak sampai-sampai. Bahkan kayak udah banyak banget yang ketipu. Bisa-bisa udah miliaran rupiah totalnya. Kemungkinan. Ada juga kemungkinan duit kalian para korban bisa balik. Soalnya BCA udah ngebekuin rekening pemilik dari PT abal-abal tersebut. Supaya nggak bisa bikin transaksi baru. Jadi ada potensi saldo kalian yang dikirim ke rekening tersebut bisa balik. Tapi regulasinya gue nggak tahu dibikin gimana. Gue doain semoga aja bisa balik. Kalau seller biasa yang nakal itu udah banyak lah ya. Bilang keterangan gini tapi ternyata produknya gitu. Tapi yang nakal kali ini satu perusahaan yang pastinya ada banyak orang yang ngoperasiin bisnis tersebut. Sampai sini clear. Kalau Grab Toko udah melakukan yang namanya penipuan. Mau gimana pun, mereka nggak bakal bisa memperbaiki nama mereka lagi. Dan gue rasa kasusnya ini juga nggak bakal selesai. Maksud gue, ya itu duit yang mereka dapat dari hasil nipu-nipu itu udah gede banget. Seenggaknya, di sini kita bisa ngambil pelajaran lah. Buat yang udah jadi korban, mau nggak mau harus ikhlas kalau duit lu nggak bisa balik. Dan nggak ngulangin kayak begituan ke depannya. Sementara buat yang enggak atau belum sempat ngebeli satupun produk murah dari toko dadakan semacam Grab Toko tersebut, bersyukur dan beruntunglah kalian. Intinya gini aja. Ada harga, ada barang. Misal harganya udah melenceng jauh dari pasar yang semestinya, udah jangan dilanjutin. Karena pasti ada apa-apanya. Kalau bukan itu produk ilegal, bekas, HDC, ya bisa jadi emang barangnya nggak ada. Kayak yang dipromosiin Grab Toko kemarin-kemarin. Oke, mungkin lo punya sesuatu yang pengen lo sampein sebagai korban Grab Toko, ya boleh tulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat aja apa yang gue bilang. Sampai ketemu di konten teknologi berikutnya.